Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat karimah rahimakumullah. Hukum asal jual beli adalah mubah. Artinya boleh-boleh saja. Tapi para ulama membagi dari yang asalnya boleh, hukumnya boleh menjadi boleh dan tidak boleh, alias hukum jual beli tersebut itu bisa menjadi halal juga bisa menjadi haram. Nah, para sahabat sekalian, alhamdulillah, tema kita pada kali ini adalah tentang jual beli yang dilarang. Nah, apa saja sebab-sebab yang dapat membuat jual beli atau perdagangan menjadi haram atau tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Nah, maka dari itu, marilah kita cari tahu tentang apa saja sebab-sebab atau perdagangan yang dilarang atau jual beli yang dilarang. Mumpung ada yang akan memberitahu kepada kami, kepada para sahabat semuanya, yaitu Al-Ustaz Muhammad Taufik As'ad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah datang untuk bersama kami untuk memberikan ilmu kepada kami, kepada para sahabat semua, khususnya tentang membahas tentang jual beli yang dilarang. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi. Insyaallah ini sesi yang ketiga ya dalam bab fikih muamalah. Pada sesi 1 kita telah membahas terkait dengan jual beli, kemudian macam-macamnya. Nah, pada kesempatan sesi ketiga ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji kembali, menyegarkan ingatan kita terkait dengan jual beli yang dilarang. Kalau kita pernah mendengar istilah bahwasanya asal daripada hukum jual beli itu adalah halal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Namun dalam prakteknya atau dalam realitanya banyak juga hadis-hadis yang melarang terkait dengan jual beli. Salah satu contoh, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang jual beli gharar, atau naha anil munabadah, naha anil muhadharah dan yang lain-lainnya. Nah, berarti ada jual beli yang dibolehkan, dianjurkan, dan ada jual beli yang dilarang. Kalau kita kembali kepada definisi daripada al-bai' jual beli, maka al-bai' itu adalah mubadalatul mal bil mali, yaitu barter, pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain, satu harta dengan harta yang lain, tamlikan wa tamallukan, dalam rangka untuk memiliki. Nah, karenanya maka ketika definisi ini yang mengandung syarat dan rukunnya ketika terpenuhi, maka jual beli itu menjadi sah. Tapi ketika salah satu tidak terpenuhi, maka jual beli itu menjadi tidak sah atau dilarang. Nah, dalam pembahasan kita kali ini ada sebuah tulisan yang cukup menarik, membagi jual beli yang dilarang itu menjadi 4 kategori. Jadi kalau tadi disampaikan bahwasanya syarat dalam jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, dan ada sighat atau ijab qabul. Nah, ketika 5 hal ini tidak terpenuhi salah satunya, maka jual beli itu nggak jadi sah. Umpama jual belinya ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada ijab qabul, tapi barangnya nggak ada. Barangnya tidak. Jual beli fiktif kan? Tidak tampak. Bukan tidak tampak, tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak tampak, tapi kemudian bisa disebutkan sifat-sifatnya, bisa disebutkan, nah itu masih ada slot untuk bisa dijadikan sebagai
akad dalam jual beli. Seperti cuma tahu gambarnya saja, Nah, spesifikasinya seperti ini. Itu termasuk jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli di mana dalam transaksi itu uang dibayarkan terlebih dahulu, baru kemudian barang dikirim. Nah, tapi itu barangnya ada, spesifikasinya ada, dan semuanya sudah dijelaskan. Cuman barangnya tidak ada di tempat akad. Atau barangnya, nah ini kan seperti zaman sekarang, kita lihat di internet, kita tahu harganya, kemudian spesifikasinya, ukurannya, dan semuanya disebutkan, termasuk bagaimana ongkirnya dan sebagainya. Baru kemudian setelah oke ACC, uang ditransfer, barang dikirim. Nah, kayak yang seperti itu sudah ada di zaman Nabi, yang disebut dengan bai'us salaf atau bai'u salam. Tapi kemudian Rasulullah memberikan arahan, memberikan rambu-rambu ketika orang melakukan transaksi jual beli salam. Man arada yuslif fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila waqtin ma'lum. Barang siapa yang ingin melakukan transaksi salam yang seperti tadi itu, barang dikirim setelah uang ditransfer, nah maka hendaklah disebutkan berapa beratnya, modelnya seperti apa, kemudian ditentukan juga kapan dikirimnya, jadi cara penyampaiannya dan sebagainya. Jadi subhanallah, syariat ini 1442 tahun yang lalu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya syariat ini menjadi syariat yang syamil, kamil, mutakamil. Syariat yang sempurna, komprehensif, dan menyeluruh. Sangat sempurna. Sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syarat-syarat dalam jual beli tadi itu, ketika ada salah satunya tidak terpenuhi, maka syaratnya ini atau batal. Jual belinya itu menjadi tidak sah. Satu contoh, terlarang sebab ahliyah. Terlarang sebab ahliyah maksudnya ini kembali kepada penjual atau pembeli. Jadi umpama jual beli dengan orang gila. Jadi orang stres gitu ya, punya rumah, pengen kita beli rumahnya kan gitu. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena penjualnya itu faqdul ahliyah, kehilangan kompetensi untuk menjual. Termasuk anak kecil juga. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil ini ada dua macam. Ada anak kecil yang sudah baligh dan ada anak kecil yang mumayyiz. Mumayyiz ini belum balik tapi sudah ngerti uang. Jadi kalau dikasih uang 100.000 beli bakso, dia tahu kembaliannya berapa. Oh iya. Nah itu boleh gitu. Tapi untuk akad-akad besar ya tetap tidak boleh, karena dikhawatirkan ada penipuan dan sebagainya. Nah, seperti anak kecil jual rumah. Nggak mungkin lah gitu ya. Mungkin, nah ya, kemudian jual beli dengan orang buta kan gitu ya. Nah ini karena apa? Karena dikhawatirkan nanti ketika transaksi itu terjadi, maka akan ada kesempatan untuk menipu dan lain-lainnya. Kemudian jual beli orang-orang yang tercekal atau terhalang. Maksudnya apa? Jadi umpama pemerintah sudah menetapkan bahwasanya Fulan bin Fulan ini telah dipailitkan. Diboikot. Dipailitkan bahwasanya dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli karena dia punya hutang sekian-sekian. Nah, maka semua pihak tidak boleh. Nah, ketika orang ini melakukan transaksi, nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang tersebut termasuk orang yang mahjur, terhalang untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, ini sahabat karimah, ini kembali kepada al-ba'i wal mushtari. Orang yang membeli dan orang yang menjual. Nah, ada syarat yang ada terlarang sebab yang lain. Yang kedua adalah sebab sighatnya. Karena dalam transaksi jual beli itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya 5 hari itu harus ada. Nah, tapi Abu Hanifah cukup mengatakan cukup yang kelima saja, yaitu ijab dan qabul. Artinya apa? Kenapa? Karena ketika ada ijab dan qabul, maka yang 4 ini mesti ada. Kan gitu ya. Iya. Nah, karenanya dalam transaksi itu harus ada ijab dan qabul, dan harus ada sighat ijab dan qabul, saya membeli, saya menjual dan sebagainya. Nah, tapi ada beberapa kondisi bahwasanya tidak ada transaksi. Cukup hanya dengan
mengambil, umpama kita punya uang 5.000, kemudian kita mengambil 1 botol Fanta, tanpa ngomong, "Pak, saya jual ya, saya beli ya." Nah, tapi kita sudah ngambil aja gitu, karena kita memang sudah tahu harganya segitu. Atau Kayak orang ngambil gorengan gitu, Pak, ngambil ya. gorengan gitu ya. Langsung setelah makan langsung bayar. Langsung makan, bayar, kemudian ditinggal. Nah, ini nggak ada transaksi akad, nggak ada akad. Nah, jual beli seperti ini disebut dengan bai'ul mu'atoh, jual beli yang saling memberi tanpa adanya akad. Dan diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, seperti kayak beli pulpen harganya 2.000, ngambil aja. Tapi untuk transaksi-transaksi besar maka harus ada akad ijab dan qabul. Bahkan harus ada sertifikatnya yang gitu. besar-besar. Nah, kemudian jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. Karena pada dasarnya akad jual beli itu kan tawar menawar. Saya beli atau saya beli barang ini dengan harga 1 juta. Saya terima tapi dengan harga 900, nah nggak sama. 1 juta. Nah, ini juga membuat transaksi itu tidak sah. Maka harus sama antara ijab dan qabul. Hampir sama dengan prosesi pernikahan, qabiltu nikaha wa tazwijaha. Nah, itu harus sama apa yang disampaikan dengan oleh calon mempelainya atau walinya dengan calon suaminya. Nah, sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah terlarang sebab ma'qud alaih, sebab barangnya. Kalau tadi penjual dan pembeli, kemudian sighatnya. Nah, yang berikutnya adalah sebab barangnya atau ma'qud alaihi. Contohnya apa? Jual beli fiktif, jual beli gharar. Ghararnya apa? Barangnya kita tidak tahu di mana. Nah, ini transaksi-transaksi fiktif ini termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena barangnya tidak ada. Kemudian jual beli yang tidak kita miliki, baik fima la yamlik. Jual beli yang tidak kita miliki, maka Rasulullah melarang la tabi fima la yamlik. Jangan kau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Kadang-kadang jadi sahabat karimah yang dimuliakan Allah, ini zamannya zaman milenial, zaman internet, semuanya ada gambar bagus di foto kemudian langsung dikasih harga. Padahal ketika kita datang ke tokonya ternyata tidak ada stoknya. Nah, ini harus dipastikan ada ready stock dulu barangnya. Nah, baru kemudian kita share. Sebab apa? Ketika itu terjadi, kita sudah broadcast di mana-mana, ternyata barangnya nggak ada, maka yang muncul adalah kekecewaan. Nah, yang kedua, reputasi kita akan turun. Nah, ini dikira penipu juga, penipuan juga, padahal kita nggak maksud itu. Walaupun nggak maksud ya. Iya, nggak maksud. Nah, ini kalau kemudian seperti ini dropshipper, kita kan sebenarnya nggak memiliki barang itu, tapi kita menjual. Betul sekali. Nah, ini sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan dropshipper ini sebenarnya syariat Islam ini luas sekali ya. Jadi dropshipper ada yang mengatakan kalau memang niatnya itu jual beli, padahal dia nggak memiliki, maka berlakulah hadis itu. La tabi fima la yamlik. Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Itu milik toko, kamu nggak izin, nggak apa, kamu jual, kamu foto kan gitu. Nah, ini maka harus dipastikan dulu barang itu milik kita, baru kita jual. Atau dalam dropship ini ada akad yang membolehkan. Caranya apa? Akadnya adalah akad musyarakah atau akad ijarah. Jadi kita menjadi partnershipnya perusahaan atau toko. Kita izin, Pak, barang-barangnya kami foto, kami viralkan, nanti kami jual. Nanti Bapak yang ngirim kan gitu, toko yang ngirim. Nah, kita dapat fee, kita dapat ujroh. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi tentunya kita harus tahu perusahaan tersebut benar-benar ada gitu ya. Lah, betul sekali bahwasanya dalam transaksi ini kita harus mengetahui kualitas barang. Sebelum jadi dropshipper. Nah, nanti khawatir kita ini kemudian melakukan penipuan terselubung kan gitu ya. Kita nggak ada maksud untuk menipu, tapi ternyata barangnya tidak bagus kualitasnya. Nah, ini
Jadi kemudian termasuk jual beli yang dilarang itu adalah karena barangnya jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jadi dia punya burung, suaranya bagus tapi lagi terbang kan gitu, keluar dari sangkarnya. Itu burung tuh saya jualin. Nah, ini tidak diperbolehkan kan gitu ya. Atau jual beli apa namanya? Yang gharar, yang tidak jelas kan gitu ya. Bai'un majhul, sesuatu yang tidak jelas. Umpama sekarang ini kan karena orang saking senengnya dengan binatang piaraan kan gitu ya. Mungkin punya kambing, punya burung dan lain-lain. Burungnya belum jadi, baru telurnya saja. Itu sudah bilang, nanti kalau ini tak beli ya ini. Padahal belum tentu menetas kan gitu. Tapi kan ada kata-kata kalau. Nah, tapi uangnya sudah. Oh. Atau masih di dalam perut induknya. Janin itu sudah dibeli. Jadi sudah mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan mau keluar kan gitu. Ini saya beli nih 3 juta ini DP-nya kan gitu. Padahal kita belum tahu itu keluarnya apakah jantan, apakah betina, apakah mati atau hidup, sempurna atau tidak kan kita tidak tahu. Itu namanya bai'un majhul, jual beli yang tidak jelas. Kalau seperti ini Ustaz, saya beli burung yang masih telur itu, kalau nanti sudah menetas dan burungnya bagus gitu ya. Saya DP 5 juta misalkan. Nah, kalau ternyata burungnya jelek, telurnya nanti busuk nggak jadi menetas, maka DP-nya akan saya ambil. Seperti itu jual beli sesuatu yang tidak jelas. Termasuk bai'u al-gharar. Jual beli yang tidak jelas. Iya kalau menetas. Kalau enggak, terus kalau menetas pun jangan-jangan suaranya nggak bagus. Siapa yang menentukan? Nah, itu jual beli yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang, itu juga tidak boleh karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Oke. Nah, sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berbicara terkait dengan jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas ini banyak sekali macamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu setelah saya bahas yang keempat, yaitu jual beli terlarang yang disebabkan oleh syariat. Maksudnya syariat mengatakan bahwasanya itu dilarang, bukan karena barangnya atau bukan karena bukan karena penjualnya atau bukan karena pembelinya, tapi hari itu dilarang. Contohnya apa? Jual beli yang mengandung riba. Jual beli yang mengandung riba. Jadi ada unsur riba di situ. Dari umpama gini, saya mau jual laptop ini. Pak silahkan beli laptop saya gitu dengan harga umpama 5 juta kredit, 2 bulan lagi nggak apa-apa dibayar. Nah, saya tahu bahwasanya panjenengan tidak akan mampu bayar karena cuma 2 bulan kan gitu. Maka kemudian saya beli lagi Pak ya. Saya beli lagi dengan harga 4,5 tapi cash. Nah, berarti panjenengan dapat uang 4,5 juta. Saya dapat laptop kembali, tapi panjenengan harus mengembalikan 5 juta. Nah, itu namanya bai'ul ainah. Itu nggak boleh. Atau jual beli yang mengandung riba itu seperti ini. Jual beli yang disebabkan karena terjadinya transaksi hutang piutang. Ini, jadi umpama ada orang mau pinjam uang ke saya pinjam uang 10 juta gitu. Kemudian tak bilang, ya nggak apa-apa, tapi syaratnya kamu beli produk-produk saya ya 1 juta saja, nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Munculnya akad jual beli itu adalah karena akad pinjam meminjam. Maka berlakulah kaidah kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi jual beli, setiap transaksi pinjam meminjam, al-qard,
kemudian muncul manfaat di situ, Mm-mm. apakah manfaat itu berupa nominal ataukah berupa pembelian atau barang atau jasa, Mm-mm. maka manfaat itu adalah riba. Nah ini maka ketika dalam akad pinjam meminjam itu tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada manfaat dan sebagainya, karena itu adalah termasuk dalam riba. Walaupun sudah disebutkan syaratnya sebelum meminjamkan uang. Saya kasih sampean pinjaman dengan syarat begini. Nah itu yang ribanya. Di situ ribanya. Tapi kalau tidak disyaratkan tidak apa-apa. Itu umpama begini. Oh gitu ya. Jadi kelebihan itu manfaat, kelebihan sedikit banyak. Tapi kalau disyaratkan oleh pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Oh itu ribanya kalau disyaratkan. Kalau disyaratkan, umpama syaratnya meskipun tidak ada kaitannya dengan barang atau pinjaman tersebut. Umpama begini, Mas tak pinjami 1 juta ya, tapi tolong antarkan anakku selama 10 hari, antar jemput ya gitu. Iya. Ini kan bukan nggak ada kaitannya kan, tetap bayarnya 10 juta, cuman ngantarkan 10 hari ini kan jasa. Itu ribanya. Nah itu riba. Oh gitu. Nah, misalkan nggak disyaratkan, dia berterima kasih saja mengantarkan anaknya gitu, boleh saja. Jadi umpama orang pinjam 10 juta buat apa namanya, jual beli bakso cilok gitu ya, terus dia dapat untung, kemudian ngasih 10.500.000. Nah 500 itu halal. Kenapa? Karena tidak ada akad apapun, tapi itu adalah hadiah. Tanda terima kasih. Terima kasih. Gitu. Oke. Nah kemudian yang berikutnya, jual beli terlarang sebab oleh syariat itu adalah jual beli setelah azan Jumat kedua. Azan kedua, bukan Jumat kedua, azan kedua. Sebab apa? Dalam Al-Jumu'ah dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Namun transaksi ini bagi orang-orang yang wajib sholat Jumat. Tapi bagi orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, maka tidak masuk dalam larangan ini. Contohnya yang melakukan transaksi itu wanita, iya. Pembelinya wanita, penjualnya juga wanita, maka nggak masuk. Atau penjualnya wanita, pembelinya musafir, maka nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau pembelinya itu adalah tetangganya, sudah adzan Jumat yang kedua, kamu kemudian beli umpama cuma beli sampo, beli sabun dan sebagainya, hal-hal yang mungkin sederhana kan gitu ya. Tapi itu larangan Allah Subhanahu wa taala, maka transaksi itu batil. Nah, tidak sah. Oke. Kemudian jual beli yang dimungkinkan untuk dijadikan sebagai wasilah kemungkaran, sebagai sarana kemungkaran. Umpama jual beli anggur untuk dibikin khamr. Jual beli senjata kepada musuh yang memerangi kita. Nah, itu termasuk jual beli yang dilarang karena sebab syariat. Kemudian jual beli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi ini barang ada, akad ada, semuanya ada, tapi status barangnya ini sedang dibeli oleh orang lain. Jadi umpama kita transaksi jual beli HP ya gitu ya. Kita umpama memberikan, kita sebagai pembeli nawar kepada penjual, Pak ini saya beli Pak ya dengan harga 5 juta. Pak saya kasih DP 1 juta. Saya kasih DP 1 juta. Insya Allah besok Pak saya lunasi yang 4 juta. Oke. Ada orang datang, Pak tak beli, harganya 6 juta sekarang. 6 juta sekarang. Nah ini tidak boleh. La tabi ala bai'i la tabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian membeli barang dagangan yang sudah dibeli oleh orang lain. Bahkan dalam riwayat Muslim, bukan baik tapi la tasum. Jangan kau menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh tawaran orang lain. Sama halnya dengan mengkhidbah. Betul sekali, karena saudaranya. Hadisnya itu wala takhtub ala khidbati akhihi. Jadi setelah jual beli, maka inilah jual beli dengan pernikahan itu selalu
mirip-mirip disandingkan kan gitu ya. disandingkan ya. Jadi jangan kau pinang orang lain itu ketika Di sudah atas dipinang oleh saudaranya. orang lain. Kadang-kadang orang mengatakan selama janur belum melengkung di depan rumah maka boleh kan gitu ya. Nah ini tidak boleh ini. Islam bagaimana mengatur, subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah jual beli dengan syarat, yang syarat itu menafikan dari makna jual beli, menegasikan dari makna jual beli. Umpama saya membeli HP ini ya, atau menjual HP ini, saya jual HP ini kepada Bapak, tapi dengan syarat jangan dijual lagi kepada orang lain. Atau lah kan ketika ini dibeli oleh orang lain itu kan hak dia, mau dihibahkan, mau dipakai, mau di ini. Nah ini hak dia, maka menafikan makna daripada jual beli. Atau makna-makna yang lain kan gitu ya. Umpama syarat dalam, jadi syarat itu ada syarat dalam jual beli, ada syarat dalam pembelinya, ada syarat yang menguntungkan salah satunya, ada syarat yang menguntungkan keduanya. Nah, maka syarat-syarat yang menguntungkan keduanya itu dibolehkan. Nah, tapi kalau syarat-syarat itu menafikan makna daripada jual beli, maka itu tidak dibolehkan. Gitu. Kemudian termasuk barang yang termasuk jual beli yang dilarang itu adalah jual beli an-najis. An-najis itu jual beli dengan cara menaikkan harga yang direncanakan. Jadi umpama ada orang datang ke toko, ini Pak, berapa Pak ini? Oh ini 2 juta. Nah dia sudah punya tim. Kalau ada pembeli datang ke sini, kamu datang ya, nanti kamu tawar 2.100.000. Kamu datang tawar 2.200.000. Kamu datang 2.300.000. Nah, ketika banyak penawaran, maka calon pembeli pertama ketika ingin mendapatkan barang itu dia akan terus menaikkan harganya. Nah, direncanakan. Padahal mereka nggak niat beli, hanya untuk memotivasi orang lain supaya harganya tinggi, naik tinggi. Nah ini namanya bai'u an-najis, dan jual beli itu dilarang. Wala tanajasu, dan jangan kalian saling melakukan jual beli dengan cara yang seperti itu. Kalau lelang itu nah kan mirip-mirip seperti itu. Kalau lelang ini dibolehkan. Kenapa? Karena lelang itu satu tidak direncanakan kan gitu ya. Kecuali kalau lelangnya direncanakan kan gitu. Iya. Jadi sudah diskemakan kan gitu ya. Nah tapi kalau lelang itu kan terbuka umum kan gitu ya. Siapa yang mau beli, kami buka dengan harga 100.000. Saya 150, saya 300, saya 500 sampai 1 juta kan gitu umpama. Nah ini boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan hal itu. Jadi salah satu hari sahabat Rasulullah itu tidak punya pekerjaan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu punya apa di rumah? Itu Rasul, ada itu lemari Rasul. Kemudian Rasul pun ambil lemarimu itu, kemudian dibawa, dan Rasul menawarkan, siapa yang mau membeli lemari ini? Saya Rasul 1 dinar. Siapa yang mau membeli lebih dari itu? Man yuzid, siapa yang mau ingin menambah? Maka dinamakan bai'ul muzayadah, jual beli yang harganya selalu naik terus. Sampai kemudian lakulah dengan harga 2 dinar. Nah, kemudian barang itu diberikan kepada orang yang telah menawarkan lebih kan gitu, menawar dengan harga lebih. Nah, itu boleh asalkan tidak direkayasa kan gitu. Nah, itu sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum jual beli yang dilarang. Adapun detailnya, nah ini nanti akan kita sampaikan apa itu jual beli gharar. Jual beli gharar itu seperti apa saja. Ya, itu mungkin sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan, Ustaz? Ya.
dari Abu Yananang Zakaria. Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum jual beli emas online? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Jual beli emas online. Ya, jadi sekarang ini semua jual beli di online kan ya, termasuk jual beli emas. Nah, Tapi emasnya tidak kita pegang, Ustaz. nah, jadi gini. Di antara barang-barang ribawi, barang-barang yang ketika jual beli itu atau akad jual beli dan tidak atau masuk dalam kategori riba, itu adalah diantaranya az-zahabu bil-zahab wal fiddah bil-fiddah, emas dengan emas, emas dengan perak, wal burru bil burri, wat tamru bit tamri, wasyairu bis syairi, wal milhu bil milhi yadan biyadin. Artinya ada 6 kategori barang yang termasuk barang riba. Nah, termasuk kategori barang riba itu adalah emas, perak, gandum, korma, kemudian gandum yang jelek kualitasnya, kemudian al-milhu. Al-milhu itu garam. Faman zada aw istazada faqad arba. Maka barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah melakukan riba. Nah, riba ini ada 2, sahabat karimah yang dimuliakan Allah. Ada riba fadl, riba karena kelebihan. Dan ada yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini riba sebab keterlambatan dalam menyampaikan satu di antara 2 benda tersebut. Jadi kalau riba fadl itu umpama tukar emas dengan emas, satu umpama 8 gram dengan 7 gram. Nah, maka selisihnya itu adalah riba meskipun bentuknya berbeda. Nah, yang kedua, kalau riba nasi'ah itu adalah barangnya sama tetapi ada penangguhan waktu, takhirul waqt, takhirut taslimil waqt, penangguhan pengakhiran. Nah, ini hanya berlaku pada barang-barang ribawi. Umpama ya, jadi kita beli emas. Maka dalam beli emas itu harus naqdan, yadan biyadin, cash and carry. Cash and carry. Nah, gimana dengan jual beli emas secara online kan gitu ya? Ini secara kalau menurut kaidah ini maka tidak masuk dalam artian karena online itu kapan transaksinya kan gitu. Transaksinya ada dianggap ketika kita sudah oke atau kita sudah mentransfer kan gitu. Nah, ketika kita sudah mentransfer, apakah kemudian emasnya itu langsung ready dikirimkan ke kita atau tidak? Nah, atas dasar itulah maka keterlambatan dalam pengiriman mungkin sehari 2 hari, nah itulah maka kemudian yang tidak dibolehkan. Termasuk sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian melakukan transaksi jual beli emas secara mencicil. Gitu. Meskipun ada yang mengatakan sebenarnya Ustadz bahwasanya yang dimaksud dengan jual beli emas secara mencicil itu kita tidak membeli kemudian diangsur selama 10 kali, 15 kali, tapi maksudnya itu adalah kita menabung Ustadz. Nah, kemudian setelah uangnya terkumpul baru dilakukan transaksi jual beli. Nah, atau diistilahkan dengan al-wa'du bisyira dan al-wa'du bil bai', janji menjual dan janji membeli. Yang terjadi sekarang saat kalau online itu misalkan saya beli emas seharga 2 juta, maka di tempat jual beli yang di online itu, di e-commerce itu akan muncul emas Anda sekarang 0, berapa gram kayak gitu, 0, sekian gram. Jadi cuma tampil angka sebenarnya. Tapi barangnya ada. Lah Terus itu kapan dan dikirimkannya? maksudnya kalau sudah mencapai 50 gram maka emas bisa dicetak. Nah, itu jual itu beli emas mencicil.
Ah, itu ya yang Itu mencicil ya. bahasanya sekarang ya seperti itu. Oh, Intinya kalau jual beli emas itu ya harus cash and carry. Nah, kalau enggak ya nabung sajalah. Jangan Nabung biasa. pakai istilah-istilah itulah gitu. Ya, 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 ya. Yaitu salah satu cara penjualan kan gitu ya. Jadi ini nggak boleh, tapi kalau dicicil wah ini ada kemudahan kan gitu. Ya, ya. Nah, ini berlaku untuk selain emas. Tapi kalau emas tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita terlambat dalam umpama kita sudah transfer nih. Kan tadi itu jadi umpama emas itu harganya 10 juta. Iya. Kita transfernya 2 juta, 2 juta, 2 juta kan gitu. Iya. Nah, ketika kita transfer 2 juta itu, kita kan nggak tahu uang kita itu sudah dipakai oleh mereka. Nah, ketika sudah dipakai mereka, harusnya ada keuntungan kan gitu. Iya, betul. Nah, keuntungan itu harusnya diberikan atau dimiliki oleh dua belah pihak, mereka pengelola, kita yang punya uang, Pemodal. nah pemodal. Tapi ternyata apa? Enggak, pokoknya kalau nggak sampai 10 juta ya belum dikasih uang, padahal uang sudah kita transfer. Iya, iya. Nah, disinilah banyak gharar ya, banyak ketidakadilan, dan karenanya maka jual beli seperti itu tidak diperbolehkan. Iya. Gitu. Seperti ini Ustaz, arisan. Ah, Arisan misalkan arisan beli buku karena bukunya mahal. oke. Nah, ini sekarang marak ya semuanya dengan arisan gitu ya. Jadi sebenarnya akad-akad baru, akad-akad yang tidak diatur syariat itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Boleh. Jadi dalam al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Asal segala sesuatu dalam akad-akad transaksi apapun itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya adalah boleh. Nah, ini muamalah. Jadi mau namanya arisan, mau namanya apa, itu hukumnya boleh. Nah, maka sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk akad-akad baru ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, apakah akad itu ada unsur ghorornya, ada unsur ketidakjelasannya. Nah, yang kedua, apakah ada unsur mendolimi. Dan yang ketiga, apakah ada unsur maisir, untung-untungan. Kalau dalam akad itu ada satu di antara tiga ini, maka akad itu batil. Jadi umpama akadnya ada unsur gharar, ketidakjelasan. Mohon maaf, beberapa praktek multi level marketing. Semakin ke bawah, semakin makmur yang di atas. Nah, ini kenapa, bagaimana kok bisa begitu? Nah, oh ini kalau ininya jelas Pak, ini dari sini, dari sini, dari sini, bonusnya sekian, sekian, sekian kan gitu. Maka pertanyaan yang kedua, apakah ada unsur mendolimi? Nah, kalau ternyata ada unsur mendolimi, sahabat karimah yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian tidak diperbolehkan. Ada yang ketiga, adanya unsur spekulasi. Untung-untungan. Ya, ini kalau yang bayar pertama ya alhamdulillah dapat kitabnya. Tapi kalau bayar yang terakhir ya wallahu a'lam kan gitu. Kan gitu. Nah, asalkan jadi arisan itu boleh, asalkan semuanya sepakat membayar tepat waktu, dan semuanya kalau yang nggak bayar ya harus ada hutang kewajiban untuk membayar. Ada penagihnya juga. Nah, karena pada dasarnya hukumnya boleh. Tapi kalau ada unsur mendolimi orang lain, unsur memanfaatkan spekulasi dan sebagainya, maka hal itu yang dilarang. Oke. Sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada termasuk di sana jual beli yang dilarang itu adalah haramnya membeli barang curian. Nah, kalau bahasa saya haramnya memberi barang Spanyol, separuh nyolong. Jadi Spanyol ya. Jadi gini, ada satu hadis begini, manishtara sariqatan wa huwa ya'lamu annaha sariqah faqad ishtaraka fi ithmiha wa 'ariha.
Barang siapa yang membeli barang curian dan dia mengetahui bahwasanya barang tersebut adalah barang curian, maka dia telah bersekutu dalam dosanya dan dalam aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini karenanya hukum penadah. Kan saya kan cuma menadah kan itu, tapi kamu tahu kalau itu barang. Nah, itu tidak boleh juga. Pembelinya juga, Ustaz. Pembelinya tidak boleh. Atau membeli sesuatu yang dalam syubhat. Syubhat itu begini. Itu kalau secara hukum bahwasanya ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab kabul kan sah. Tapi barang yang kita beli itu kemungkinan tercampur dengan barang curian. Gitu. Jadi dia memang menjual barang-barang yang bagus. Tapi dia juga menjual barang-barang yang curian. Nah, kalau yang mana. Model yang seperti itu, maka kita diharamkan untuk membeli di situ. Karena apa? Karena khawatir barang kita itu adalah termasuk barang curian. Nah, itu namanya bai'u asyubhat, jual beli yang dimana di situ ada syubhatnya. Sebagaimana seorang laki-laki ketika ingin menikah dan dia tahu bahwasanya saudara sepupunya itu ada di kampung tersebut, tapi dia nggak tahu yang mana saudara sepupunya itu. Atau mohon maaf, bukan saudara sesusu. Saudara sesusu. Nah, maka diharamkan bagi orang ini untuk menikahi gadis di kampung tersebut. Karena khawatir jangan-jangan itu saudara susuannya. Nah, ini subhanallah, sahabat karimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jual beli yang dilarang ini jenisnya banyak sekali. Ada lagi yang disebut dengan bai'ut tadlis, jual beli dengan cara menipu. Nah, dengan cara menipu, jadi casingnya dari namanya aja ini udah nggak boleh. Barangnya second kan gitu ya, tapi casingnya baru. Ganti casing. Ganti casing, tapi dalamnya aslinya sudah lama ya. Sudah lama. Nah, kemudian dikatakan oh ini barang baru Pak, ini coba dilihat. Nah, atau jual beli dengan cara tidak menyebutkan terkait dengan spesifikasi barang tersebut. Jadi ada orang dari luar mau beli ini gimana, tapi dia tahu bahwasanya barangnya itu ada aibnya, ada cacatnya, tapi dia nggak menyebutkan. Nah, yang seperti ini kalau secara hukum maka hukumnya sah, tapi nggak barokah. Oh gitu. Sah tapi tidak barokah. Sahnya kenapa? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab dan qabul. Tapi mendolimi, mendolimi orang lain, makanya tidak barokah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar selama belum berpisah. Fa'in bayyana, kalau penjual dan pembeli itu menyebutkan barang-barangnya, keutamaan, kebaikan dan kelemahan-kelemahannya, burika lahuma fi bai'ihima, Allah berkahi dalam transaksi-transaksinya. Wa in kadhiba wa katama, tapi kalau dusta salah satunya atau keduanya, muhiqat barakatu bai'ihima, Allah cabut keberkahan dalam transaksi itu. Nah, jadi di situ jual belinya sah, tapi tidak ada keberkahan. Kalau seperti rokok, Ustaz. Ini ada dua mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Oh gitu. Sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jual beli rokok ya. Jadi jual beli itu hukum awalnya adalah mubah. Tapi dia bisa menjadi wajib. Dia juga bisa menjadi sunnah. Dia juga bisa menjadi makruh, dan dia juga bisa menjadi haram. Nah, kapan jual itu berubah tergantung dengan kaitan-kaitannya. Jadi gitu. Umpama jual beli minyak wangi. Nah, minyak wangi itu adalah hukum memakai minyak wangi itu adalah sunnah.
maka membeli minyak wangi itu adalah Sunnah. sunnah. Menjual juga. Menjual, kalau menjualnya enggak, Membelinya. membelinya. Oh, membelinya. Kalau menjualnya kan karena dapat untung kan gitu. Oh iya. Iya. Nah, Iya. tapi kalau umpama jadi kita ini beli apa? Beli sarung ya, beli celana, beli mukena dan sebagainya. Karena celana, mukena, sarung itu adalah sebagai syarat untuk Sarana ibadah. dan menjadikan sah tidaknya sholat kita, maka membeli barang-barang yang menjadi itu sarana menjadi wajib, maka hukumnya adalah wajib. Nah, jadi kita beli sarung itu hukumnya wajib. Nah, apalagi orang Jawa kan gitu ya. Kalau nggak bahasa. Nah, beli celana artinya kalau beli yang untuk kewajiban kita itu. Nah, maka dalam bab rokok itu sama. Nah, kalau madhab yang mengatakan bahwasanya rokok itu haram dengan dalil-dalilnya, maka membeli rokok itu adalah haram. Kalau makruh? Kalau madhab yang mengatakan itu makruh, nah maka itu hukumnya juga makruh. Nah, gitu. Tapi begini sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami bahwasanya haram dan makruh itu hanya sekedar pemahaman fikih, bahwasanya makruh itu adalah ketika dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi ketika ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Nah, model pemahaman yang seperti ini maka tidak akan bisa merasakan nikmatnya satu ibadah. Gitu. Tapi kalau dia memahami filosofi makruh, bahwasanya makruh itu apa sih? Makruh itu adalah al-bughd, yang dibenci. Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa taala. Artinya mohon maaf sahabat karimah yang dimuliakan Allah. Kalau kita mengambil madhab bahwasanya merokok itu makruh, kemudian seorang itu merokok, yang benci itu Allah. Kok kita itu rela dibenci Allah? Kok kita dibenci istri aja nggak rela kan gitu? Apalagi dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat karimah yang dimuliakan Allah. Jadi jangan memahami hitam putih fikih bahwasanya oh ini makruh, ini haram, ini halal, tapi lihat filosofinya, siapa yang membenci itu? Siapa yang melarang? Yang membenci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa tidur ketika dibenci istri kan gitu. Apalagi yang benci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sahabat karimah yang dimuliakan Allah. Tapi ini waktunya sudah Masya Allah. Hampir kayaknya Ustaz. Sudah sampai ya? Sudah sampai. Mungkin ada tambahan Ustaz? Oke, barakallahu fikum sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara saya ingin tambahkan sedikit yang ini karena ini banyak sekali kita dapatkan di masyarakat bahwasanya terutama masyarakat pedesaan, yaitu ada larangan jual beli dengan cara bersumpah. Nah, jadi umpama kalau seorang itu ketika ditawar kemudian demi Allah ini harganya 100.000, kulae gurung oleh kan itu, kulanya belum dapat kan gitu ya. Nah, karena bersumpah, apalagi yang sumpah itu Pak Haji pakai peci putih, semuanya langsung wis nggih Pak Haji nggih. Percaya. Padahal kulaane 75. Nah, ini dalam sebuah hadis dikatakan al-halfu munfiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu membuat dagangan menjadi laris. Kan itu orang percaya, nggak mungkin orang ini bohong kan itu. Dia make nama Allah kan gitu. Tapi mumhiqatun lil barakah, tapi menghilangkan keberkahan. Nah, ini dan betapa banyak kita dapatkan yang seperti itu. Termasuk sahabat karimah yang sedang melakukan transaksi jual beli, tolong hati-hati dalam bab penawaran ya. Dalam bab penawaran ketika umpama seorang itu melakukan transaksi, Pak ini berapa? Ini 100.000. 100.000. Boleh nggak 80? Kan gitu. Oh nggak boleh Mas, itu sudah nggak boleh, itu sudah pas itu. 28 sudah 100.000 gitu. Kemudian orang tuh jalan tuh
Jalan. Mas sini mas sini. Sampean tambahi 5.000. Nah kan gitu. Iya. 85 kan gitu jadinya. Tambah 85. Oh enggak Pak, sudah. Ya udah 2.000. Enggak Pak. Ya wis 80. Nah, ini kebohongan secara tidak sengaja. Ya kalau ngomong 100.000 ya 100.000. Jadi jangan kemudian kita melakukan kebohongan yang secara tidak sengaja. Nah, kebohongan inilah yang kemudian membuat transaksi itu tidak barokah. Jadi itu sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini memberikan syariat yang luar biasa. Syariat jual beli itu adalah syariat yang memudahkan kita semuanya. Coba seandainya tidak ada syariat jual beli. Kita yang punya beras tapi nggak punya ikan. Nah, gimana kan gitu ya? Kita yang punya beras tapi nggak punya cabai kan gitu. Makan nggak sedap, nggak enak. Nah ini maka Allah syariatkan jual beli itu untuk melengkapi kehidupan kita. Namun demikian Allah atur syariat itu semoga karena Allah ingin menginginkan kita menjadi baik. Dan baik itu adalah ketika ada barokah dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz Taufik atas penjelasannya, juga para sahabat semuanya. Alhamdulillah kita telah mendengar banyak, telah tahu banyak insya Allah ya tentang jual beli, mulai dari jual beli boleh, tidak boleh, sampai barokah, tidak barokah. Dan maka dari itu saya akhiri perjumpaan kita secara online ini sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.